Saya tidak sengaja mendengar obrolan teman Anda. Xiao Yan menjawab dengan jujur dan kemudian melanjutkan bicaranya sendiri dan Mo memiliki bakat untuk memperbaiki obat yang Tuhan pedulikan. Tetapi karena ini keluarga dan Mo telah menjadi target kekuatan besar. Sangat sedikit orang yang bisa menerobos ke DOU dan datang ke daratan DOU. Status untuk menemukan cara untuk memperbudak mereka tanpa martabat atau bahkan kepribadian dasar. Sedih sekali. Bagaimana kamu tahu ini? Saya bertanya setelah suara bergetar tetapi nadanya tidak lagi dingin dan air mata tidak jatuh dalam daya tahan. Melihat penampilan Firefox seperti ini, Xiao Yan merasa lega dan merasakan harapan menaklukkan Firefox meningkat. Sangat mengatakan saya punya saudara lelaki yang termasuk keluarga dan Mo. Namanya Lang Tian dan sebelum dia bertemu saya dia terus bersembunyi di Rip Town dan membuka apotek kecil untuk mencari nafkah. Jadi bagaimana dia mengikuti Anda? Saya tidak hanya ingin setia kepada siapapun dari keluarga dan Mo. Apa manfaat yang Anda berikan padanya? Saya mendengar bahwa ada orang-orang dari keluarga yang sama di Xiaofu. Hati berang-berang itu gembira tetapi dia segera mengajukan pertanyaan dengan waspada. Xiao Yan tersenyum dan berkata Xiaofu pada saat itu tidak bisa memberikan banyak manfaat padanya. Saya hanya mengatakan kepadanya bahwa saya akan memberinya semua resep saya. Untuk sementara berang-berang itu tampak sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Xiao Yan. Resep Xiao Yan bahkan didambakan oleh penguasa istana dan penatua. Tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyangkal bahwa untuk suku Danma yang terobsesi dengan pemurnian resep Anda sangat menarik, tetapi jika itu saya itu tidak akan cukup untuk membuat saya mengikuti Anda mati. Ada apresiasi yang mendalam di mata Xiao Yan. Sebagai eyeliner Anda tidak hanya harus pintar dan taktil tetapi Anda juga harus tenang. Xiao Yan hanya berusaha. Xiao Yan sangat puas dengan rakun itu, perlahan-lahan menyunggingkan senyumnya dan wajahnya menjadi serius. Itu benar, aku memberi Lang Tian janji. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga dan Mo dan membalas dendam pada keluarga dan Mo. Setelah mendengar ini berang-berang tidak bisa tidak mengambil langkah dan bertanya dengan gemetar, apakah Anda pikir Anda dapat melakukannya? Musuh terbesar keluarga dan Mo adalah Dan Hall dan Dian. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat ulet. Meskipun itu tidak mungkin sekarang, itu akan mungkin terjadi di masa depan. Berang-berang itu memandang Xiao Yan untuk waktu yang lama dan kemudian tersenyum ringan. Jika Anda meletakkannya di masa lalu saya tidak akan pernah mempercayainya, tetapi Anda dapat dipromosikan dari puncak 4 bintang menjadi 6 bintang hanya dalam 300 tahun. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda dapatkan, kesempatan seperti apa, tapi saya mulai percaya Anda bisa melakukannya. Smile senyum yang pahit, matanya bersinar dengan antisipasi. Saya tahu Anda tidak membunuh saya. Anda ingin saya menjadi milik Anda dan tinggal di Dan Temple untuk melakukan sesuatu untuk Anda. Jika Anda benar-benar dapat membalas dendam pada keluarga dan Mo saya, Anda adalah dermawan terbesar keluarga dan Mo saya dan juga dermawan terbesar saya. Jadi mengapa saya tidak menjadi milik Anda? Tapi bagaimana Anda bisa membuat saya percaya bahwa Anda akan membalas dendam pada keluarga dan Mo saya alih-alih hanya menggunakan saya? Wanita yang luar biasa. Xiao Yan menjadi lebih puas dengan berang-berang tetapi wajahnya menjadi lebih dingin, karena aku dan Temple abadi. Rakun itu mengejek dengan sarkastis, ada banyak orang yang tinggal bersama Dan Temple. Xiao Yan tidak marah tetapi tersenyum dan berkata, aku tidak bisa membuktikan kepadamu bahwa aku memiliki kemampuan untuk menghancurkan kuil dan di masa depan. Namun saya khawatir Anda hanya bisa memilih untuk percaya sekarang. Ya, apakah saya punya pilihan? Berang-berang terlihat suram. Kamu meluangkan waktu dan lidah untuk meyakinkan saya bahwa saya sudah beruntung. Kualifikasi apa yang harus saya minta untuk Anda buktikan?
Mungkinkah dia tidak termasuk? Mendengarkan hilangnya kata-kata rakun yang tak tersamarkan, alis Xiaoyan dan Long Yan tidak bisa sedikit mengernyit dan suasananya agak sepi saat ini. Angin musim gugur digerimis menggesek daun layu di pohon dan dengan lembut menyisir rambut berang-berang. Sang berang-berang memandang Xiaoyan dan perlahan berkata, aku bisa menjadi milikmu tapi aku punya syarat. Jika Anda berjanji saya akan memberi Anda akta darah, jika tidak saya hanya bisa meminta maaf kepada Anda. Ketentuan? Xiaoyan memikirkannya sejenak, tolong katakan. Xiaoyan tertarik pada kondisi apa yang akan diajukan berang-berang. Jika dia meminta Xiaoyan untuk memberinya beberapa resep, Xiaoyan bermaksud membujuknya karena itu bukan hal yang baik baginya. Dia hanya bisa berjanji padanya bahwa ketika Xiaofu memiliki kekuatan untuk takut terhadap kuil dan di masa depan dia akan memberikan semua resep tanpa reservasi, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama. Saya tidak bisa memberi Anda informasi yang buruk bagi para penatua. Beaver berbicara persyaratannya. Kenapa? Kondisi ini sangat melebihi harapan Xiaoyan. Xiaoyan berkerut dan cukup bingung. Dalam pandangan Xiaoyan, berang-berang harus dipaksakan oleh penatua Wei dari kuil penatua dan untuk menjadi wanita dari kuil penatua dan terlihat jelas adalah mainan dan dari kuil penatua dan dia harus membenci penatua dan tempel. Mengapa menurut Anda demikian untuk kuil dan yang lebih tua? Berang-berang tersenyum dan berkata, saya tahu Anda harus tahu bahwa saya adalah penatua, Nyonya, tetapi Anda tidak tahu saya tidak membencinya. Sebaliknya saya berterima kasih kepadanya. Kata-kata Xiaoyan mengejutkan Xiaoyan. Rakun itu mengejutkan sutra hijau yang agak berantakan dan sepertinya tak tertahankan untuk melihat ke belakang dan bergumam lama sebelum berbisik, jika tidak ada penatua pada awalnya saya mungkin lebih buruk daripada orang lain karena kecantikan saya. Dialah yang melindungi saya. Dia tidak memaksa saya bersedia menjadi wanita itu. Walaupun aku tidak mencintainya, dia sangat baik padaku. Jika aku ingin mengkhianatinya aku tidak bisa. Dia adalah seorang wanita dengan rasa kebenaran dan dendam yang jelas. Xiaoyan mengangguk setuju dan tersenyum. Selamat datang untuk menjadi anggota Xiaofu. Saya berjanji Anda tidak akan menyesali keputusan hari ini. Terima kasih. Berkat mata berang-berang air mata rasa terima kasih menyebar dan dia melonggarkan tangannya menggenggam tanduknya membungkuk dalam-dalam pada Xiaoyan dan menembakkan seberkas darah dari hatinya ke jantung Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum puas di wajahnya menjelaskan, ketika kamu kembali kamu sering pergi ke rumah lelang sehingga orang-orang di Dandian pikir kamu suka pergi ke rumah lelang pada khususnya. Jika kamu punya informasi berikan ke rumah lelang Zenny. Aku memikirkannya dan berkata aku akan meminta Zenny untuk memberimu hadiah yang masuk akal. Hadiah? Ada kilatan cahaya di bawah mata berang-berang dan dia menahan diri tanpa sadar. Hadiah seperti apa yang perlu diberikan secara wajar? Xiaoyan tersenyum dan berkata itu juga bukan hal yang berharga. Permajaan? Astaga, permajaan. Apakah maksud Anda Hui Cundan? File Beas tiba-tiba merasa senang karena sedikit frustrasi. Aku tidak salah? Reaksi rakun itu sedini harapan Xiaoyan dan memang tidak ada wanita yang bisa mengalahkan pesona Hui Cundan dan dia tersenyum, kamu mendengarku dengan benar. Berang-berang itu memandang Xiaoyan dengan tak percaya, matanya menyala. Seharusnya aku menduga bahwa Hui Cundan dibuat olehmu. Berbicara tentang ini dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan kanannya karena terkejut. Ya Tuhan, kamu sudah menjadi seorang apoteker Liu Pin? Xiaoyan tersenyum malu tetapi segera berkata dengan puas, mungkin lain kali aku bertemu denganmu adalah Kipin. Bukannya Xiaoyan ingin pamer tapi Xiaoyan ingin memberi Beaver itu kepercayaan diri.
Berang-berang itu segera menutup mulutnya dengan kedua tangan dan memandang Xiao Yan, tidak tahu bagaimana mengungkapkan syok di hatinya. Dari kelas 6 hingga kelas 7 apoteker yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat melakukan semuanya seumur hidup mereka. Tidak semua dari mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli bahan obat untuk perbaikan, tetapi kekuatan jiwa dari tahap jangka menengah tidak dapat dihancurkan sama sekali. Betapa sulitnya kekuatan jiwa dalam jangka menengah. Tetapi orang di depannya mengatakan bahwa itu menyenangkan untuk mengatakan bahwa dia telah menerobos ke apoteker penyulingan kelas 7. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kekuatan jiwamu mencapai pertengahan urutan? Xiao Yan mengangguk. Rakun itu tersenyum pahit dan meletakkan tangannya dan bercanda, kalau bukan karena tubuh saya kotor saya harus memohon Anda untuk menjadi wanita Anda. Wajah Xiao Yan memerah. Rakun terkekeh, lihat takut kamu. Kalau begitu serius Hui Chun dan sangat mahal, aku tidak mampu sama sekali, tidak peduli seberapa masuk akal kau memberikannya, mungkin itu akan memaparkan hubungan kita. Atau tunggu, saya akan kembali ke Xiaofu setelah Xiaofu menjadi lebih kuat. Tetapi Anda harus berjanji untuk menyimpannya untuk saya. Seorang wanita aneh masih tenang di bawah godaan yang begitu besar. Xiao Yan hanya merasa bahwa dia benar-benar telah mengambil harta, mengangguk berat dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan ketika kamu kembali? Setelah memikirkannya, berang-berang memiliki alasan yang bagus. Situasi dasar dilaporkan dengan jujur. Saya bertemu Anda di sini dari lubang cacing dan beruntung. Ada bukti pertempuran, mereka tidak akan percaya. Ya, 9 benar dan 1 salah. Xiao Yan mengangguk dan kemudian berkata, maaf tetapi Anda lebih baik bisa mengambil sedikit cedera. Itu wajar. Jangan pukul aku terlalu keras. Firefox tersenyum sedikit mengentalkan Xiao Yan untuk waktu yang lama seperti apresiasi dan rasa terima kasih. Aku semakin yakin bahwa kamu akan memiliki kemampuan untuk membalas dendam untuk keluarga dan Moku. Lalu ketika Anda berbalik, Anda pergi. Xiao Yan menyerang bagian belakang berang-berang. Sebuah gigitan darah meninggalkan bercak darah di tanah dan sosok berang-berang perlahan menghilang ke kejauhan. Pembohong, pembohong. Pembohong kecil kembali. Pembohong kecil kembali. Xiao Yan dan Long Yan baru saja menetap di halaman Xiao Mansion dan suara segar King Muer seperti Huang Ming menggema di atas Xiao Mansion. Xiao Yan melihat suara itu. King Muer dalam gaun merah berdiri di lingkaran pot krisan berteriak dengan penuh semangat di sekitar. Berjalan mendekat, nada suara Xiao Yan sedikit tidak berdaya, apakah Anda sedikit pembohong? Panggil saja kamu pembohong kecil. Saya akan selalu menyebut Anda pembohong kecil. Tidak mungkin. King Muer berdiri di sana dengan cemberut menyaksikan Xiao Yan mendekati langkah demi langkah. Ini centil, bahkan lebih baik daripada melihat ke belakang dan tersenyum. Xiao Yan tidak bisa menahan matanya tidak bisa membantu, tetapi sedikit bingung dengan lembut berkata, selama Muer saya menyukainya apapun bisa disebut. Long Yan menatap ke langit, sepertinya ada sesuatu di langit yang menariknya. Xiaofu Hall penuh dengan cahaya dan seruan. Untungnya Muer memanggil saya, kalau tidak saudara saya akan merindukan pertempuran yang luar biasa dari kakak saya. Setelah mendengarkan serangan Xiao Yan pada dan Dian, King Hao tertawa kagum. Namun Xiao Yao sangat ketakutan setelah dia membanting lengannya. 2 puncak bintang 6 ditambah 5 istilah tengah bintang 6 tangan neneknya dan sangat keras. Jika bukan karena Xiao Yan dengan tanda perak itu, aku takut mereka akan berhasil. Zen Ni sibuk menghibur, guru, bagaimana mereka bisa berhasil dengan mudah? Xiao Sao tidak main-main dengan mereka tetapi melarikan diri. Bukankah itu kaisar? King Haoran tersenyum dan mengangguk, saya memiliki kepercayaan pada saudara saya. Selama saya memiliki tindakan pencegahan, saya tidak ingin menahannya di bawah 7 Stars.
Xiao Yao masih khawatir kali ini mereka ketinggalan, mungkin mereka akan dikirim 7 bintang lain kali. Kemudian berbalik ke Xiao Yan dan berkata, nak dengarkan aku, jangan pergi kemanapun dan tinggal di rumah dengan jujur, tunggu sampai inti sihir mencapai 7 bintang. Ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum leluhur, aku sangat tidak stabil sekarang, beraninya aku membaik lagi. Ketidakstabilan memanggil Xiao Zhan dan Long Yeu untuk bertarung denganmu setiap hari. Xiao Yao mengabaikan alasan ini untuk Xiao Yan, jika itu tidak cukup maka tambahkan Xingnan, Erming dan Muer. Saya tidak percaya mereka tidak bisa berperang melawan Anda selama 5 hari. Ini. Xiao Yan tahu bahwa tidak ada yang berani mengalahkan Xiao Yao kecuali Zenni dan King Haoran, jadi mereka harus mengalihkan perhatian mereka ke Zenni dan King Haoran untuk meminta bantuan. Zenni juga mengarahkan pandangannya pada King Haoran. King Haoran menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tahu bahwa Zenni tidak mau membuka mulut ini. Lagi pula dia akan menikahi Xiao Yan di masa depan. Bagaimana dia bisa mengambil nama Nona Xiao untuk menekan Xiao Yao? Dia memikirkannya dan menertawakan. Xiao Yao, resep obat tripod dewa rasa sakit karena kehilangan putra bagi saya untuk menjadi penguasa istana dan saya harus berurusan dengan saudara-saudara. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Dan Temple akan mengirim barisan yang kuat. Menekan Xiao Yan dengan tangannya bersalah. King Haoran melanjutkan dengan tenang dan tenang, namun menurut saya dan Dian tidak akan pernah curiga bahwa orang-orang itu dibunuh oleh Xiao Yan dan dia pasti akan berpikir itu adalah Xiao Yan. Helper selama mereka masih berpikir bahwa Xiao Yan berada di masa awal bintang 5 mereka tidak mungkin 7 bintang. Lagi pula bukankah saudara itu mengubur Eiliner di Dan Temple? Selama kita tahu pembunuh yang dikirim oleh Dan Temple, mengapa takut? Patriark tua tinggal di rumah untuk menghindari risiko. Xiao Yan tidak mungkin menjadi orang kuat sejati untuk berdiri di puncak kaisar. Zenni setuju dan berkata, ya, saya tidak berpikir langkah selanjutnya dan adalah mengirim pembunuh yang lebih kuat, tetapi untuk memperkuat pengawasan keberadaan Xiao Xiao. Berbicara tentang ini, Zenni melemparkan pandangan kagum pada Xiao Yan. Saya pikir Xiao Xiao membunuh Shadow League dan pembunuh dan Dian kali ini bukan keuntungan. Keuntungan sebenarnya adalah menaklukkan wanita bernama Fire Beaver. Itu indah dan Dian tidak memiliki banyak rahasia tentang Xiao Fu di masa depan. Ya. Luo Xiaolong bertepuk tangan. Xiao Xiao, bagaimana Anda bisa tenang dan memikirkan ide ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena malu dan mencibir, apakah kamu tidak mengatakan kamu ingin membangun agen intelijen? Saya hanya berpikir bahwa saya harus memiliki Eiliner di Dan Temple. Hahaha, tidak ada urusan. Le Xiaolong tertawa. Xiao, Anda memiliki lebih banyak pengusaha daripada saya. Long Yeu bergumam, siapa bilang tidak ada bisnis? Ayah berjanji akan memberinya permajaan. Betapa mahalnya itu. Semua orang tertawa serempak. Xiao Yan berkata dengan positif, setelah perjalanan ini saya semakin merasa bahwa kecerdasan itu penting. Kita harus mengimplementasikan badan intelijen sesegera mungkin. Hektometer. King Haoran mengangguk setuju. Saat itu ada surat kabar penting di luar aula surat kabar. Masuk. Setelah penjaga yang diberitahu masuk, Zenni Liu Mei bertanya dengan lemah, ada apa? Jika ini bukan masalah yang mendesak pejabat tinggi Xiao Fu tidak boleh dengan mudah mengganggu ketika mereka berkumpul di lobi. Ini adalah peraturan Xiao Fu. Tidak heran nada suara Zenni sedikit tidak menyenangkan. Menghadapi mata celaan Zenni, penjaga itu menjawab dengan sedikit takut-takut, ada seorang pemuda di Tsing Yei di luar rumah yang meminta pertemuan, mengatakan bahwa ia adalah teman Xiao Xiao. Oh, teman saya? Xiao Yan yang memiliki beberapa teman dengan cepat memikirkan kekacauan naga abadi dan debu tanpa jaring dan langsung berpikir itu adalah debu tanpa debu, berpikir bahwa orang ini hampir dapat menembus pejuang bintang 5 saat ini.
Ketika mata Xiao Yan cerah, tiba saatnya Jingdu bersih. Dia baru saja akan berbicara tentang agen intelijen. Dia bertanya kepada penjaga, apakah dia dipanggil Jingdu? Penjaga itu menjawab, dia menolak mengumumkan namanya, mengatakan dia ingin mengejutkan Xiao Xiao. Tidak akan membiarkan saya tahu nama saya. Alis Xiao Yan membeku dan dia tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan penampilan kebersihan. Tanda tanya, tidak, pria ini sangat tampan dan sangat tampan. Melihat Xiao Yan mengerutkan kening, penjaga berpikir bahwa Xiao Yan marah dan menjawab dengan tergesa-gesa. Xiao Yan bingung. Kamu tampan, kamu sudah angkat tangan dan kamu luar biasa. Kapan saya punya teman seperti itu? Aku akan tahu jika aku pergi keluar dan melihatnya. King Muer ingin tahu tentang orang yang mengaku sebagai teman Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak bisa mengingatnya. Ya, berjalan keluar dan lihat. Ini adalah respons pertama terhadap rasa penasaran yang melolong. Xiao Yan dan semua orang buru-buru datang ke pintu Xiao Fu House. Pria dengan kemeja biru berdiri di bawah pohon pir di luar pintu dan dia menatap pohon yang penuh dengan bunga pir. Pria muda dengan kemeja biru itu mendengar suara langkah kaki menatap Xiao Yan dan menundukkan kepalanya, sudut mulutnya tersenyum ketika dia melihat teman lama itu. Ini sangat tampan dan indah. Ini adalah perasaan pertama setiap orang. Melihat ekspresi tanpa takut Xiao Yan, pria muda dengan kemeja biru tersenyum dan bertanya, bagaimana, saudara Xiao tidak mengenali Xiao Ye? Master Tuan kecil, mendengarkan pernyataan memproklamirkan diri yang akrab ini, Xiao Yan tidak dapat menghubungkan pemuda yang tampan dan bersih di depannya dengan udara bersih bebas debu dan bersih.